kembali ya. Mohon maaf jamnya ya, kita agak mundur dari waktu yang sudah ditentukan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, yang waktu minggu lalu kita tentang apa? Masih ingat? KKK-nya tentang apa? Coding tentang apa? Excel ya, tentang BK-nya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan modul ketiganya, yaitu tentang memproduksi konten kreatif berbasis KA atau kecerdasan artifisial. Ya, hari ini kita tidak menggunakan Excel lagi, ya. Jadi agak berlanjut ke modul 3-nya, nanti kita pakai AI, ya. AI-nya itu nanti kalian akan menyalin teks dan mencari teks ya di dalam chatbot. Chatbot itu bisa kalian nanti pakai ChatGPT silakan, mau pakai Meta silakan, mau pakai apa lagi? Gemini juga silakan. Atau mau pakai Cloud AI juga silakan. Karena nanti kalian akan mau copy teks ya. Jadi nanti konten di sini adalah kalian akan mencari kalimat, kalimat itu akan kalian setting. Setting seperti apa nanti akan saya jelaskan. Oke ya, itu pengantar dulu. Sebelumnya saya mau cek absen, ada yang nggak masuk perawat? Iya. Farmasi? Baby. Sakit? Iya. Baik, kita doakan ya baby biar sehat kembali. Oke. Konten kreatif berbasis KA ini adalah tentang bagaimana kalian nanti membuat sebuah teks atau dokumen atau nanti paragraf yang nanti itu kalian akan manfaatkan teks tersebut dan nanti akan kalian cari dari teks itu apa manfaatnya. Nah, di sini saya ingin kalian mencari tentang menjaga plagiarisme. Pernah dengar plagiarisme? Belum. Oke, plagiarisme ini adalah salah satu nanti cara untuk pada saat kalian nanti mungkin mau membuat tugas atau nanti buat makalah ya, atau nanti kalian ada sidang PKL seperti kelas kalian, setiap teks yang kalian ketik itu tidak duplikat 100% punya orang. Jadi kalian harus memilah, disortir dulu. Nah, maka di sini tantang kalian ini plagiarisme ini ya, ini agak tertutup sama papan. Di sini kalian akan mengecek apakah teks itu full kalian mengkopas punya orang atau tidak. Jadi nanti memang kalian nanti akan mau kopas, tapi kopasnya itu atau copy paste-nya itu kalian parafrase agar nanti plagiarismenya ini tidak terlalu besar. Ya. Jadi nanti teks-teks yang kalian kopas itu akan kalian cek. Seberapa persentasenya kalian mengcopy teks tersebut? Ya. Apakah kalian memang apalagi sekarang kan lagi yang namanya kalau ada musik punya pasangan. Pernah dengar kalau kalian memakai lagu orang ada pasalnya kalau nggak izin? Ya, sama. Plagiarisme seperti itu. Nanti teks itu kalau kalian publish secara global di medsos, nyata itu punya orang, kalian kena denda. Nah, biar nanti nggak kelihatan plagiarisme bagaimana? Tentang teks dokumen berarti di sini kalian akan paham penggunaan AI atau KA. Nah, AI-nya saya minta chatbot, ya chatbot misalnya ya. Nah, nanti di sini kalian tentang plagiarisme yang saya minta. Tentang bias, privasi, transparansi, akuntabilitas itu enggak. Nanti itu akan di kemudian hari. Sekarang kita tentang plagiarisme. Setelah itu kalian analisis dulu. Nanti akan ada studi kasus. Kalian cari di chatbot, nanti teks itu kalian analisis plagiarismenya. Ya. Baru nanti kalian diterapkan di kemudian hari. Sekarang kita tentang plagiarisme. Setelah itu kalian analisis dulu. Nanti akan ada studi kasus. Kalian cari di chatbot, nanti teks itu kalian analisis plagiarismenya. Ya. Baru nanti kalian diterapkan, dikembangkan untuk dipertanggungjawabkan berapakah nilai persentase plagiarisme. Di dalam pembuatan konten, ingat konten itu tidak harus kalian buat TikTok juga atau catok ya, cetak enggak, cetak. Jadi kalau bahasa Indonesia misalnya catok ya, catok buku ya. Konten itu enggak harus seperti itu, atau kalian sebagai YouTuber enggak ya. Konten itu banyak kreasinya. Maka di sini saya mungkin lebih ke plagiarisme. Plagiarisme yang literasi digital.
Misalnya, menghindari pelanggaran atau hak cipta, melindungi privasi dari seseorang, dan mencegah penyalahgunaan terhadap informasi yang kalian dapatkan di dalam AI. Ya, ini konsepnya. Kalau di sini kalian tuh ada di jalur, aplikasinya jalan benar atau enggak, atau salah, atau debat. Nah, yang kelima ini bertanggung jawab. Tapi ingat, tanggung jawab sini adalah kalian tidak boleh sepenuhnya percaya terhadap AI. Nggak ada yang percaya, ya? Iya, nggak boleh. Nggak ada yang 100% percaya ya. Tapi benar, ya. Nggak ada yang boleh 100% percaya terhadap AI. Benar Bu. Walaupun memang kenyataannya ada yang mirip ya kejadiannya. Iya benar Bu. Apalagi ada yang masih percaya dengan ramalan bintang. Alia Bu. Ya, masih percaya. Nih strategi penggunaannya. Nah, nanti kalian menggunakan AI-nya ini sebagai konten. Kita pakai chatbotnya. Tadi pilih salah satu di antara tiga ya. Kalau yang konekannya nggak benar, berarti diakhirnya pakai Meta. Boleh pakai Meta, boleh pakai Gemini, boleh pakai ChatGPT. Bebas. Ya. Kalau yang nggak mau, misalkan nih cowok-cowok nih nggak mau satu kelompok kami perempuan, silakan ikut kelompok sendiri. Tapi pakai HP masing-masing, ya. Pakai kuota masing-masing. Pilih salah satu apa nggak? Satu deret. Boleh aja, Ibu nggak boleh. Kita yang tapi maksimal ya. 4 boleh Bu. Oh iya, kamu 4 ya? 7 aja. Jangan 7 kayaknya kan. 10. Enggak. 3. 4 maksimal 4. Maksimalnya Bu. Kalian bisa bilang boleh pakai ChatGPT, ya. Boleh pakai Copilot atau yang lainnya. Ya perhatikan, yang fisik, ya. Jangan lari. Karena waktunya kita cuma sampai jam 3. Ya. Oke, nanti kalian cari topiknya ini tentang dampak teknologi informasi dalam pendidikan. Kurang lebih 2 paragraf. Ingat, 2 paragraf bukan 2 baris. Ya, bukan malah 2 baris lagi. Tahu paragraf ya? Tahu. Oke. Pokoknya nanti saya kasih contoh. Kayak apa contohnya? Ya. Tapi nanti versi kalian per kelompok. Nanti kalian ketik di komputernya. Oke. Setelah nanti kalian sudah punya draft atau punya 2 paragraf tentang ini, kalian edit. Editnya bagaimana? Kalian cari berdasarkan pengalaman kalian. Tambahkan, bisa mungkin jadi tambah 1 jadi 3 paragraf. Ya. Penggunaan IT ya. Iya Bu. Nanti ada contohnya saya kasih tahu. Nggak akan tinggalin ya, jadi nggak akan panik. Nah, nanti setelah kalian sudah tambahkan, kita akan cek. Nah, cek plagiarisme ini karena tadi komputernya beberapa nggak connect. Iya. Ya. Iya. Kita cek dulu, nanti pakai punya saya ya. Ya, saya ada pengitin, ya. Nanti kita pakai bersama-sama. Ya. Setelah itu kalian buat draftnya itu, kalian copy, nanti kita lihat hasilnya berapa persentase. Saya akan berikan contoh hasil Turnitin, ya. Oke. 2 paragraf, apa soalnya? Penggunaan teknologi informasi dampak teknologi informasi komunikasi gini udah nggak ada ya. Oke, tadi kan contoh tentang teknologi ya dalam dunia pendidikan. Bebas, temanya bebas, pokoknya 2 paragraf ya. Kamu kasih aja buatkan ini adalah draft awal kalian ambil dari mungkin ChatGPT atau Meta atau Gemini yang paling gampang. Ingat 2 paragraf bukan 2 baris. Ya. Setelah
saya gunakan edit. Edit, kalian tambahkan. Setelah kalian sudah menambahkan teks, nah, ini karena kita ngambil dari buku, nah nanti ini ada cek plagiarisme. Nah, cek plagiarisme nanti itu saya yang ngecek. Kalian berapa persenkah? Ini contoh plagiarismenya. Ya, dia akan muncul seperti ini. Wow, 5%, berarti saya duplikatnya nggak banyak. Dari paling parah 100%, itu duplikat banget ya. Jadi nanti pada saat kalian mau melihat berapa persentase plagiarismenya, pasti saya ngecek. Ulang terus ya, slide-nya. Ya. Bedanya, ya. Sama Nah, ya oke, dah. Oke, saya anggap dan nanti pengerjaannya setelah selesai saya kasih materinya. Ya. Ya, perhatikan. Oke, sekarang refleksi dulu. Ini anggap sudah selesai nih ya. Nanti video pembelajaran kalian sudah selesai baru saya lihat. Ya. Oke, di sini apakah sudah paham untuk plagiarisme? Insyaallah. Kalau ada yang dibahas. Insyaallah. Oke, menurut kalian apakah AI ini bisa menggantikan kreativitas manusia? Enggak. Karena kalian kalau mengandalkan AI berarti kan nggak punya pendirian. Harus punya jati diri. Saya pun juga sama. Kalau menggunakan AI pun juga sesuai kebutuhan. Nggak semuanya pakai AI. Karena sekarang memang dunianya makin enak. Oke, terakhir ya. Kesimpulannya adalah dari modul ini tentang kreasi konten itu agar kalian punya peluang terhadap inovasinya. Ya, pandangan kalian ke depan seperti apa? Tapi ingat, konten itu nanti punya tantangan. Kalian harus tahu etikanya. Ya. Jadi di sini saya hanya tentang plagiarisme. Nanti kita akan bahas bias bagaimana, revisi bagaimana, transparansi itu di kemudian hari. Oke, ya. Jadi dari kesimpulan ini diharapkan kalian paham tentang plagiarisme dulu, tentang tentang konten. Sebelum nanti kita pembelajaran selanjutnya sebelum bagi. Karena ini ada 2 JP, jadi kita ada terbatas. Menjaga integritas kalian berarti kalian mampu ya, menghasilkan, tapi bukan untuk kreatif saja. Perhatikan ya. Kalian harus jujur, punya original kalian sendiri, keaslian kalian sendiri, dan kalian bisa bermakna bagi orang lain. Amin. Artinya bukan jadi joki. Tapi kalau jokinya menghasilkan pelajar alam, apa ya Bu? Lanjut ya Bu. Pahala ya. Jangan joki buat serang. Ya, AI ini memang sangat bahaya. Walaupun memudahkan setiap Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kita tutup bersama dengan nafas bergerak. Terima kasih atas pelajarannya dari Bu Safiah. Ini saya mau tanya, kakaknya udah ada makro ya? Udah Pelajaran ya? ada. Oke, tadi udah bagus ya, membahas plagiarisme, udah jelasin juga tadi ada penggunaan musik yang digunain di konten yaitu copyright. Iya. Terus juga memberi kesempatan kebebasan kepada murid gunain aplikasi apa aja. Jadi udah dijelasin kalian bebas menggunakan aplikasi apa aja, itu bagus. Karena memang ada beberapa murid yang terbiasa menggunakan CapCut misalnya, dan juga yang mungkin gunain aplikasi lain. Iya. Ya, kita nggak tahu mereka mungkin ahli dalam aplikasi tertentu. Iya. Salah satu kelebihan. Terus juga ibu ngejelasin dasar etika ya, dimana kita nggak boleh sembarangan menggunakan AI.
karena emang ada nilai plus dan minusnya juga tergantung dari penggunanya. Itu bagus. Ya cuman perlu di garis ini yang bagi saya tadi saya awasin, saya liatin ya untuk bagian merangkul atau penguasaan suasana kelas ya. Tadi saya lihat ada yang main game, ada yang main game, ada murid yang main game, terus ada yang berbicara ya. Jadi mungkin mohon di ini lagi dirangkul lagi kalau bisa Ibu ya. Jadi saya lihat ada beberapa yang main di depan. Betul, memang begitu. Kalau di belakang sudah kelihatan. Maka ditaruh di depan. Ya, kita sebagai guru ketika mengajar, Bapak pun sebagai guru ketika mengajar kita tuh pengennya dilihat di mata kalian tertuju aja sama guru, nggak usah yang lain. Ya dengerin deh ya. Selama guru itu masih ngasih materi ya kalian wajib untuk memperhatikan karena kalian sudah ini kan swasta Bu ya, mohon maaf ya kalian sudah bayar dan jangan sampai ilmu yang sudah diberikan itu jadi sia-sia nantinya. Ya. Jadi saran Bapak lainnya studinya sudah bagus Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, kita bertangan untuk Pak Yaki ya. Ada yang mau minyak? Ada nggak? Oh, masak ya? Ini masak. Ya, saya Ini kasih Bapak kurikulum. kurikulum. Kalau Bapak sini itu. 28. Si single Bapak. Tapi guru pengganti apa sih? Iya, Bapak guru komputer. Saya guru komputer, RPL, guru kewirausahaan juga, KPKWR, sama guru Jepang juga. Kaprok nggak? Kaprok dulu ya. Cuma sekarang udah dilepas karena Udah jadi warna. Iya. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Bayaki ya atas masukannya. Jadi nomor sendiri Pak, nomor lagi nih. Alhamdulillah ya, terima kasih. Untuk hari ini silakan nanti kita sudah kelompok yang di depan.